Orang yang kaya seringkali kita pandang adalah orang yang memiliki banyak harta, yang punya banyak simpanan, yang menerima banyak pemberian. Dia adalah orang yang kaya. Tetapi apakah betul orang kaya seperti itu? Saya Nicholas Kurniawan akan menemani kita pagi ini dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang kedua sampai ke-4. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, orang yang miskin seringkali kita pandang adalah orang yang tidak punya harta, yang simpanannya sedikit bahkan tidak punya simpanan. Dan orang yang miskin adalah orang yang kita pikir adalah orang yang butuh bantuan, yang harus menerima banyak karena dia berkekurangan. Tetapi sabda Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita tentang sesuatu yang tidak biasa. Tentang ketika Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan di dalam peti persembahan rumah Tuhan, dia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara, 2 peser itu sama dengan berapa? Di dalam bacaan lain, di dalam kitab Injil dikatakan 2 peser itu sama dengan harga 1 duit, yang itu sama dengan harga 2 ekor burung pipit. Dalam pengingatan Yesus kepada para pengikutnya untuk tidak khawatir, tapi coba melihat bagaimana burung pipit dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, tidak sengaja jumlah 2 peser ini dimunculkan lagi di dalam bacaan kita. Ingin memberitahu kepada kita tentang bagaimana si janda miskin yang memberi itu. Janda yang disebut miskin ini sesungguhnya tidak miskin, tapi dia kaya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia justru memberi, Yesus katakan, lebih banyak dari orang-orang yang memberi dengan jumlah nominal yang menurut ukuran waktu itu sangat besar. Saudara, kenapa Yesus memuji janda miskin ini? Dia melihat sesuatu yang berbeda. Karena dia melihat kalau orang yang punya banyak harta dan memberi banyak itu biasa. Tapi orang ini, janda miskin ini kurang harta, bahkan dia butuh untuk diberi, tetapi dia malah memberi lebih banyak. Dalam arti banyak bukan nominalnya, tapi banyak dibandingkan dengan apa yang dia punyai. Dia beri justru seluruhnya. Yang ini berkaitan dengan upah harian pekerja waktu itu. Dan tentu saja sebagai janda yang miskin, yang belum tentu bekerja, hidupnya sangat kesulitan. Tetapi justru di sinilah letak kekayaan iman si janda miskin ini. Kisah ini telah membuktikan kepada kita bahwa orang yang kaya justru bukan orang yang punya simpanan banyak atau yang menerima banyak, tapi orang yang melakukan pemberian yang banyak dan rela memberi, bahkan pada saat dia berkekurangan, dia tetap rela untuk memberi. Disinilah justru kita lihat kekayaan iman yang dibandingkan dengan kekayaan harta menjadi satu catatan yang penting untuk kita pegang. Ada orang yang kaya harta tapi tidak kaya imannya.
Tapi ada orang yang miskin harta, tetapi dia kaya imannya. Saudara, hari-hari ini mungkin hidup kita sedang berkekurangan. Masa yang sulit sedang terjadi hari-hari ini. Inilah ujian kepada iman kita. Apakah pada saat di mana kita berkekurangan, kita tetap memberi kepada Tuhan atau membantu orang yang berkekurangan? Disinilah sebenarnya ujian kerelaan hati yang memberi. Ujian tentang kekayaan iman kita diuji, dibuktikan. Saudara, janda yang miskin itu disebut kaya. Kenapa? Karena dia sadar akan ketidakberdayaannya. Dia tidak berdaya dalam hal dana, tapi dia justru menyadari bahwa daya hidupnya itu berasal dari Tuhan. Ini yang menyebabkan dia disebut kaya dalam iman. Dia menyadari tidak berdaya dan dia bergantung kepada Tuhan Sang Maha Daya. Dan yang kedua, dia bukan saja diberdayakan oleh Tuhan untuk menjalani hari-harinya, tetapi dia juga memiliki percaya yang lebih besar dari orang-orang kaya yang memberi persembahan ke dalam peti itu. Karena perempuan ini, janda miskin ini dalam segala keterbatasannya, dengan tidak mengerti besok bagaimana kehidupan dan penghidupannya, tetapi dia justru tetap memberi. Karena bukan saja dia diberdayakan oleh Tuhan, tapi karena dia betul-betul percaya kepada Tuhan. Inilah kekayaan iman seorang pengikut Tuhan. Diberdaya oleh Tuhan dan tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mari kita beri diri, diberdayakan oleh Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Salam pagi, selamat berjuang lagi. Tuhan memberkati.